Kemudian Patrick Smith dilaporkan polisi sama si Andi Simon. Itulah yang kemudian membuat saya terperanjat. Ya, maka Roh Kudus bicara sama saya, kasih tahu Andi Simon masuk neraka. Serius ya? Sebelumnya dia membahas tentang penyembuhan Pastor Andi Simon. Katanya dia nggak mau tanggapi itu karena dia tidak tahu. Ya memang, lebih baik diam. Kamu tidak tahu, karena apa? Kamu buronan, ya. Kamu tidak tahu permasalahan yang ada di bangsa Indonesia, apalagi pelayanan Pastor Andi Simon. Jadi saran saya diam aja, ya. Mudah-mudahan dia lihat video saya. Diam karena dia adalah buronan. Nggak usah kepo dengan pelayanan orang lain. Kalau memang kamu disertai Tuhan, seperti ujaran-ujaranmu, ya, harusnya Roh Kudus berbicara kepada kamu untuk kembali ke Indonesia. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel Pastor DHI. Doa saya saudara tetap dalam keadaan yang sehat dan baik, dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, kali ini seperti pada judul yang Anda lihat di thumbnail saya, saudara, saya akan menanggapi komentar-komentar atau pernyataan-pernyataan Paul Zhang terhadap pelayanan Pastor Andi Simon. Sebenarnya beberapa hari yang lalu saya melihat chat di dalam kolom komentar saya dan menyuruh untuk melihat video Paul Zhang, ya, atau apakah saat itu dikirimkan link, ya. Tapi saya tidak menanggapi, sudah. Kenapa? Karena saya tidak terlalu mengikuti sebenarnya Paul Zhang ini siapa, ya. Nah, ternyata waktu saya lagi lihat-lihat YouTube, lewat di beranda saya ada channel TV One, kemudian foto di sana ada foto Paul Zhang. Lalu saya mengikuti, oh iya, ternyata Paul Zhang ini adalah seorang buronan, ya, saudara, ya. Kita sudah tahu semua. Saya mulai mengikut, oh ternyata dia adalah seorang buronan, ya. Dan sebelum saya membahas, Anda bisa lihat di layar, ya. Dia pergi ke luar negeri karena tersandung kasus ujaran kebencian. Kemudian kalau kita lihat tadi yang disampaikan oleh presenter, datanya masih ada di Indonesia. Kemudian pada tahun 2017 mengajukan visa paspor untuk wisata. Kemudian ternyata dia bekerja dan katanya sekarang sudah jadi warga negara luar, ya. Ditanya kenapa Anda meninggalkan Indonesia? Ya karena itu, saudara. Dia, kalau saya bilang, dia adalah seorang pengecut, ya. Dan nggak usah lah saya urus itu. Memang faktanya demikian, ya. Lalu dia berkomentar di videonya, judulnya adalah Nabi Palsu, ya. Dan memang saya lihat pernyataan-pernyataannya, dia adalah seorang yang kepahitan. Bahkan mengaku dirinya bahwa dia adalah Nabi yang ke-26, ya. Kemudian menghina agama-agama lain, lalu lari. Ini adalah orang pengecut semua, ya. Buronan, ya, sekarang ada di luar negeri. Dan cuma yang menjadi lucunya, sudah jadi negara luar, tetapi tetap kepo dengan negara Indonesia. Harusnya kalau jadi memang meninggalkan Indonesia, ya sudah, tinggalkan Indonesia, nggak usah cerita Indonesia lagi, ya. Keluarganya juga masih ada di Indonesia, ya. Ini pemikiran-pemikiran yang menurut saya pemikiran-pemikiran yang sangat dangkal lah, ya. Kemudian di dalam videonya yang berjudul Nabi Palsu itu, di jam ke-1 37 menit 27 detik, dia katanya terperanjat karena Pastor Andi Simon melaporkan Patrick Smith, ya. Sebelumnya dia membahas tentang penyembuhan Pastor Andi Simon. Katanya dia nggak mau tanggapi itu karena dia tidak tahu. Ya memang, lebih baik diam. Kamu tidak tahu, karena apa? Kamu buronan, ya. Kamu tidak tahu permasalahan yang ada di bangsa Indonesia, apalagi pelayanan Pastor Andi Simon. Jadi saran saya diam aja, ya. Mudah-mudahan dia lihat video saya. Diam karena dia adalah buronan. Nggak usah kepo dengan pelayanan orang lain. Nah, lalu kemudian terus membangun opini-opini yang buruk untuk menciptakan prasangka buruk kepada pelayanan Pastor Andi Simon. Nah, inilah kebiasaan dia, kan. Dengan mengatakan kalau Pastor Andi Simon itu adalah palsu, ya. Bahkan katanya Roh Kudus berbicara kepada dia, ya, bahwa Andi Simon nanti masuk neraka. Lanjut dia ketawa, hahaha. Serius, ya. Roh Kudus berbicara kepada dia. Saya tidak yakin Roh Kudus berbicara kepada Paul Zhang. Kenapa? Ya, Roh Kudus itu adalah tertib, ya, lembut, tidak menghina orang lain. Saya tidak yakin kalau Roh Kudus berbicara kepada dia. Kalau memang kamu disertai Tuhan, seperti ujaran-ujaranmu, ya, harusnya Roh Kudus berbicara kepada kamu untuk kembali ke Indonesia.
Ngapain di luar berkoar-koar lalu menghakimi orang yang ada di Indonesia, yang melayani di Indonesia, pemerintah yang ada di Indonesia. Ingat, di dalam Roma pasal 3 kita baca ya. Orang-orang ini, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang pemberontak, saudara. Tidak taat sama pemerintah. Lihat, di dalam Roma 13 ayat 1, kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah sebab di atasnya. Pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Elohim. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Elohim. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Elohim, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya kan jelas. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Nah, mereka-mereka ini tidak mengerti firman Tuhan. Kan jelas dikatakan bahwa hormati dan taati pemerintah-pemerintah yang ada di atasmu. Karena pemerintah itu berasal daripada Elohim, ditetapkan oleh Elohim. Entah itu keputusan mereka, saya percaya bahwa ada intervensi Tuhan, Elohim, untuk setiap keputusan yang ada di dalam pemerintah ini. Mereka ini, saudara, adalah orang-orang yang melawan pemerintah. Buktinya apa? Lari ke luar negeri, jadi buronan, dicari polisi. Ya kan terlihat. Jadi apakah Roh Kudus ada sama mereka? Apakah Anda berani ya mau melawan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan? Berbicara Roh Kudus tetapi melawan ketetapan Elohim, yaitu yang pemerintah-pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Elohim. Mereka seenak jidatnya menggunakan firman Tuhan. Lalu di ayat yang, coba lihat saudara, lihat ayat yang ketiga. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maka kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah. Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon? Berbuat baik dinilai oleh pemerintah, mendapat penghargaan. Lalu mereka hanya menghakimi, menyerang hamba-hamba Tuhan karismatik, termasuk Paulus Sam juga adalah orang yang kepahitan. Anda bisa sakit hati, tapi nggak usah mempengaruhi orang lain untuk sakit hatimu itu mempengaruhi orang lain dan menjelekkan orang yang kamu sakit hati kepada dia. Susah dengan orang-orang mereka. Dia mengatakan gini, kalau Pastor Andi Simon itu benar, harusnya dia belajar seperti Elisa. Elisa itu ada apa, saudara? Elisa itu adalah mengutuk anak-anak yang mengata-ngatai dia botak. Ingat, kita tidak hidup di dalam zaman perjanjian lama, tetapi kita hidup di negara hukum. Jadi bukan berarti ketika seorang hamba Tuhan melaporkan satu perkara atau hate speech kepada pemerintah, itu adalah hamba Tuhan yang salah. Bukan. Itu pandangan-pandangan yang keliru dari seorang Paulus Sam. Itu sebabnya dia adalah seorang yang buron, karena dia mencoba menggunakan hukum-hukum perjanjian lama dengan mengatakan Pastor Andi Simon sesat, tidak benar. Apa dasarmu? Apakah hanya dasar perjanjian lama? Ingat, karena kamu tidak mengerti Roma 1, bagaimana kita menghormati pemerintah kita. Kita hidup di bangsa ini tidak senaknya bicara, ada aturan. Karena itu ikuti aturan yang ada di bangsa ini. Lalu kemudian kena kasus, lari ke luar negeri, jadi buron. Ini bukan cara-cara Tuhan. Kalau lu hamba Tuhan benar, dan Roh Kudus berbicara kepada kamu, balik ke Indonesia. Gentleman, hadapi ya resiko yang harus kamu hadapi. Akibat yang kamu harus, ayo, pertanggungjawabkan apa yang kamu sampaikan. Karena kita hidup, ada aturan di bangsa Indonesia. Ya, pesan saya. Jadi, kalau tidak mau mendapat tanggapan dari pengikut Pastor Andi Simon, lebih baik diam aja di luar negeri. Ya, kamu bangunlah komunitasmu yang kau rasa anggap baik sebagai seorang buronan. Kalau saya, saudara, sebagai seorang buronan, tidak akan ada saya nggak akan bisa respect atau percaya kepada seorang buronan. Karena apa? Sudah melawan pemerintah yang ada di bangsa Indonesia. Lalu bersembunyi di luar, kemudian legal di sana, dilindungi di sana, lalu kemudian masih ada data-datanya di Indonesia. Nah, ini menurut saya adalah pengecut-pengecut. Lalu seenak jidatnya berkomentar, menganggap orang-orang yang ada di bangsa ini yang tertib, hamba Tuhan tidak benar. Pastor Andi Simon, lihat, mendapat penghargaan dari pemerintah. Hidup tertib di bangsa ini. Kita mengikuti aturan yang ada di bangsa itu. Itulah hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan benar itu adalah yang mengikuti aturan di bangsa ini. Tidak menghina agama lain. Ingat, Tuhan Yesus itu punya kasih. Tuhan Yesus datang tidak seenak jidatnya mau menghina orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak. Tuhan mengajarkan kasih. Tuhan mengajarkan berbuat baik. Tuhan mengajarkan bagaimana kita buah dirasakan oleh orang sekeliling kita. Bukan cuma orang Kristen, tetapi saudara kita yang dari Muslim. Lalu inilah yang sebenarnya harus terjadi. Sama seperti yang si dua orang ini, yang Mbah Muri dan si kakek, terus-menerus mencelah,
menghujat pelayanan hamba-hamba Tuhan yang lain. Persis seperti cara-cara setan, saudara. Saya mendengarkan perbincangan Mongol dengan Deddy Corbuzier. Dia mengatakan bahwa di dalam komunitas setan itu tidak ada pemujaan, yang ada hanya penghujatan. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Menghujat Tuhan. Nah, kalau Anda yang suka menghujat orang lain, hati-hati. Kemungkinan setan sudah merasuk Anda, tapi Anda tidak sadar. Perhatikan baik-baik. Karena itu kita hidup di bangsa ini harus tertib. Apa yang saya ungkapkan dari channel-channel saya adalah menanggapi pernyataan orang-orang yang menyerang pelayanan karismatik, menyerang pelayanan hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya tidak pernah menghakimi siapapun. Termasuk ketika orang menikah, bercerai dan menikah, kita tidak bisa menjadi hakim atas mereka. Karena masing-masing mereka yang merasakan permasalahannya. Karena kalau kita tidak ngalami, kita tidak bisa berbicara kalau kita tidak ngalami. Mungkin kita masih seenaknya berbicara, tapi kalau kita yang ngalami. Karena itu saudara, belajar namanya toleransi. Antar umat beragama, inter umat beragama. Hargai pemimpin-pemimpinmu, itu adalah Alkitab. Lalu berbicara, seenaknya ngomong, Roh Kudus berbicara kepada saya bahwa Andi Simon itu masuk neraka. Aduh, kalau Roh Kudus berbicara kepada kamu, Paulusan, harusnya Roh Kudus berbicara kepada kamu untuk kembali ke Indonesia dan menyelesaikan proses yang ada di bangsa ini. Jangan lari. Jangan jadi buronan. Ya, itu saja saudara yang saya sampaikan kali ini terkait pernyataan Paulusan. Dia adalah seorang buronan, dan menurut saya, kalau saya pribadi tidak akan respect kepada seorang buronan, apalagi menyampaikan firman Tuhan. Logikanya di mana? Itu aja saudara. Semoga video ini memberikan pencerahan kepada saudaraku semua dan Anda yang ada di bangsa ini. Mari kita tetap dukung pemerintah kita. Kita hidup tertib di bangsa ini, menghormati pemerintah kita di sekeliling kita, menghargai agama lain, menghargai orang-orang yang mungkin sesama seiman, Kristen tetapi beda pandangan. Kita menghargai. Itu adalah Alkitab, saudara. Jangan memaksakan pikiran Anda, apalagi mulutmu berkoar-koar untuk memaksakan mengubah seseorang. Tetapi orang bisa dirubah dari perbuatan baik kita, tingkah laku kita. Orang akan melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapa kita yang di surga, bukan dengan koar-koar. Semoga Tuhan memberkati saudara semua, dan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Share, jangan lupa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe saudara, dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video-video baru di YouTube. Tuhan memberkati semua. Amin, amin, amin.